warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Najmi Lelasari, calon guru penggerak angkatan 7 Aceh Selatan. Jam dipandang, tegak berat. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran, Ibu mau bikin dulu kesepakatan kelas kita untuk satu semester ini. Jadi ini bakal Ibu bagikan nanti. Nih bakal Ibu bagikan. Ibu mau kalian tulis apa keinginan kalian selama proses pembelajaran Ibu.
3. Sesekali hidupkan musik saat belajar di laboratorium. 4. Membuat permainan saat proses belajar mengajar. 5. Waktu pembelajaran tidak boleh keluar masuk tanpa izin. 6. Mengerjakan sholat 10 menit. 7. Tidak tidur selama pembelajaran. 8. Tidak mengganggu teman. 9. 9. Tidak boleh buka kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan kelas 10 DKP. Mata pelajaran informatika dibimbing oleh Ibu Najmi Laila Sari. Kesepakatan kelas. 1. Toleransi keterlambatan 5 menit. 2. Jangan ribut selama PBM. 3. Membuat permainan di dalam PBM. 4. Belajar sesekali hidupin musik. 5. Waktu PBM berlangsung tidak boleh tidur. 6. Kelas harus bersih dan rapi. 7. Penambahan literasi sebelum pelajaran. 8. Memberikan izin untuk makan. 9. Keluar masuk harus minta izin. 10. Tidak boleh menyakiti, menertawakan, dan membuli teman di kelas. 11. Mengikuti pembelajaran dengan bahagia. Terima Kesepakatan kelas. 1. Toleransi keterlambatan 10 menit. 2. Menjaga kebersihan kelas. 3. Sebelum pembelajaran dimulai dibuat permainan atau SPI. 4. Jangan menyanyi di dalam kelas. Jangan mengganggu teman. Jangan tidur di kelas. 5. Jangan keluar masuk saat pembelajaran. 6. Mengganggu masuk ke dalam. 7. Belajar di laboratorium. Oke, SMK Bisa. SMK Hebat. Acara aksi nyata calon guru penggerak implementasi budaya positif di SMK Negeri 1 Tapak Tuan CGP Angkatan 7 Kabupaten Aceh Selatan dimulai. Yang terhormat Bapak Pengawas SMK, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tapak Tuan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Dan perkenalkan, saya Yulita Halim, pada saat ini bertindak sebagai MC. Mohon izin untuk memandu acara pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, agar acara ini lebih hikmah, marilah acara ini kita mulai dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Nizar. Kepada Bapak kami persilakan.
dari tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan da'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nizam. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Pengawas, Bapak Syarifuddin SPD. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah berbanyak karena Tuhan Maha Kuasa kita telah dapat berkumpul di rumah SMK di Desa Pertuan. Kata-kata penghormatan kami yang kami hormati mulai SMA di Desa Pertuan, menghormati Bapak Ibu Kami Kepala Bidang, dan juga yang kami hormati pada Bapak dan Ibu Guru dan juga termasuk staf KN Satu Pertuan, dan juga kami yang kami sayang yang berhadir beberapa orang di sini. Dan juga kata-kata selamat dan salam tentunya kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dalam doanya dari zaman jahiliyah ke zaman modern yang seperti kita rasakan saat ini. Bapak-bapak dan ibu guru yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya juga tiba-tiba kemarin itu jumpa dengan kepala sekolah menyampaikan ada acara di SMK Negeri 1. Jadi saya menunjukkan atau mencoba untuk datang ke sekolah lain. Acaranya ya seperti yang ada tampak di depan ini. Jadi kalau sambutan saya, oke, boleh. Jadi saya secara pribadi menyikapi ini suatu hal yang positif, dan saya salut pada masa sekarang ini masih ada kemauan dari kawan-kawan kita, dan juga ada kawan kita yang lulus untuk calon CGP ini. Bapak-bapak dan Ibu, kalau secara keseluruhan, kalau lihat khususnya kita yang di Aceh Selatan, yang masalah CGP ini kurang sekali. Ini yang kami khawatirkan, saya khawatir dalam arti yang kita sayangkan. Kenapa ya? Kurang kita guru ini mengikuti ini. Padahal kalau pengalaman kita dari dahulu-dahulunya dari kurikulum
70-an, 80-an, kurikulum nasional yang 90-an dan juga sampai 2013 sampai sekarang. Sebenarnya kita nggak usah melihat dari sisi negatifnya. Mungkin ya semua yang dibuat oleh pemerintah itu ada positifnya, sudah jelas juga ada negatifnya. Tapi namun seperti itu kita yang di AS ini, yaitu yang berhubungan dengan pemerintah, kita semuanya harus ikut. Karena yang kita ikut ini adalah pengalaman yang ada di dalam dunia pendidikan. Di dunia pendidikan ini, ya kalau kita lihat ya selalu berubah-ubah, selalu berubah-ubah. Kita kalau di sekolah kan ribut ya masalah kurikulum, yang sebentar ganti, yang ingin belum tuntas, yang belum tuntas. Tapi itu nggak usah kita hiraukan terlalu mendalam sekali. Tapi, di sini yang kami sarankan adalah ikuti semua yang sudah diberikan aturan-aturan oleh pemerintah. Karena dari situ kita dapat pengalaman. Pengalaman ini yang kita ambil, bagaimana masa ini, bagaimana masa kurikulum ini, bagaimana masa kurikulum ini, bisa kita bandingkan. Jadi kita bisa mengambil suatu yang terbaik di dalam perubahan-perubahan itu. Jadi yang enggak baiknya kita tinggalkan. Nah, jadi kalau kami secara pribadi dan juga kita semua ini harapkan kalau dapat kita di SMK ini ya semuanya ikut. Mudah-mudahan semuanya ikut. Jadi kami tidak ada istilah mengapa nggak ada. Jadi kalau pas sekolah berbicara dengan kemarin Pak Pur ya, sudah ikut orang Pak, tapi ada sedikit bicara ada juga yang belum lulus. Tapi ulang lagi, ikut lagi. Nah, ini yang kami harapkan sama Bapak dan Ibu untuk kita sama-sama memajukan dunia pendidikan ini. Cari pengalaman. Karena kata konsep dari pengalaman itu adalah, ya Bu ya, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Guru yang terbaik itu adalah pengalaman. Karena pengalaman kita mengikuti ini, pengalaman kita mengikuti ini, ada hikmahnya. Kita bisa membandingkan mana kelemahan-kelemahan itu yang kita tutupi. Karena kalau orang yang pintar itu bukan dia menolak ataupun mengkritisi dari suatu permasalahan. Orang pintar adalah orang yang pandai menyelesaikan masalah. Itu. Nah, jadi kita nanti kalau suatu saat ada pengalaman di sini dari gurunya berbeda itu, oh seperti ini, oh ini nggak cocok, oh ini kita apa, ini kita apa. Kita yang merevisi kembali. Jadilah kita seorang guru, karena guru itu ya kalau kata di Eropa sana itu kan Eropa Timur ya masalah. Guru itu yang panggilan prof, walaupun guru SD ya prof semua. Karena guru itu adalah orang yang bisa, orang yang pintar, yang bisa menyelesaikan permasalahan. Tapi kalau kita di Indonesia ini dipanggil cuma hanya Pak Guru dan Ibu Guru, Bapak dan Ibu. Kalau di Malaysia dibilangnya cek ya, cek guru ya. Tapi cekgu. Tapi kita di Indonesia Bapak sama seperti masih tetap beralih kepada seperti Bapak dan Ibu sama seperti orang tua. Tapi kalau di negara-negara Eropa Timur sana itu ya dipanggillah prof, berarti orang pintar. Berarti kita belum mengarah ke sana lagi. Karena kita dari guru itu belum mampu ke arah sana, belum bisa menyelesaikan permasalahan. Karena orang pintar itu yang mampu menyelesaikan permasalahan, otomatis ya, khususnya di dunia pendidikan. Jadi Bapak Ibu, kita juga karena ada waktu juga ini nggak bisa berlama-lama panjang memberikan apa. Mudah-mudahan yang sebagai tampil ini membawa manfaat bagi kita semua untuk terimbas dan juga yang lain ikut sama untuk memajukan pendidikan dan khususnya di SMK Negeri 1 Tapak ini. Mungkin kata sambutan dari saya sedikit, ya mungkin ada kelemahan kurang dan saya aturkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syarifuddin. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Junaidi SPD EPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina SMK Institut Batuan, para wakil kepala sekolah, para kapok, juga Bapak Ibu Dewan Guru SMK Institut Batuan, teristimewa untuk calon guru penggerak dari SMK Negeri Institut Batuan angkatan 7 ya, angkatan 7 yang sudah menjalani pendidikannya lebih kurang 2 bulan, dan insya Allah mereka akan lanjut sampai 6 bulan. Mungkin di sini saya tambahkan sedikit apa yang disampaikan pengawas tadi itu benar adanya seperti itu Bapak Ibu. Minimal kita terlibat dalam sistem atau dalam jaringan pendidikan guru penggerak tersebut. Mungkin sedikit kami sampaikan untuk kita Aceh Selatan, memang seperti disampaikan pengawas tadi. Kita melihat dari segi jumlahnya, mungkin kalau kita bandingkan dengan Kabupaten Utara yang angkatan 8, Aceh Selatan berkisar di angka 20 sekian yang lulus tahap 1. Aceh Utara 400 sekian lulus tahap 1. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mengikuti, sementara kita akan berlomba-lomba untuk menutupi. Ini perbedaan kita dengan daerah lain. Orang berlomba mengikuti, kita berlomba menutupi, supaya ini tidak nampak, program ini tidak nampak. Jadi alhamdulillah ini kita sudah lulus 2 orang untuk CGP, 1 orang untuk PK yang sudah bertugas. Semoga di angkatan 9-10 ini banyak yang lulus. Jadi ini Bapak Ibu sangat penting, karena saya beberapa kegiatan mewakili dari Aceh Selatan pernah saya ikuti, baik itu dengan PGP, kemudian dengan Balai Besar Guru Penggerak Medan, juga dengan Dirjen KSPS Kementerian Pendidikan juga saya ikut. Jadi pada intinya ke depan setelah program ini tutup, semua tugas-tugas pokok untuk pendidikan itu dilimpahkan ke orang-orang yang memiliki sertifikat guru penggerak, baik itu pengawas sekolah, kepala sekolah, serta tugas tambahan lain yang melekat pada guru tersebut. Jadi kita diutamakan dulu yang memiliki sertifikat. Nah, jadi Bapak Ibu, kami sangat berharap Bapak Ibu yang masih sanggup untuk mendaftar dan mengikuti program tersebut. Bapak Ibu daftar ke guru penggeraknya. Kalau saya kemarin di pengajar, jadi saya harus daftar ke fasilitator dulu. Nanti sama Bu Beta juga daftar ke fasilitator. Kemudian setelah kami di fasil, kami harus ikut CGP rekognisi namanya. Dan ini harus kita jalani, karena ini adalah tuntutan pemerintah, kita tidak bisa lama. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti dalam mungkin berpikir ya, di guru penggerak ini berat, kita harus bergerak ke sana, bergerak ke mana. Tapi pada kenyataannya yang bergerak itu pengajarnya, pendampingnya. Sementara mereka tidak bergerak, tetap dia standby bisa melaksanakan tugas. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di guru penggerak ini nanti Bapak Ibu boleh lihat apa yang akan disampaikan oleh Bu Ayi, Bu Opi. Yang pertama nanti ada penugasan nanti di sana. Penugasan, kemudian ada aksi nyata. Jadi setiap kegiatan kita aksi nyata. Sama juga dengan sekarang Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu apakah sudah upload aksi nyatanya? Saran saya Bapak Ibu yang sudah ada sertifikat pendidik, tolong di-upload per modul aksi nyatanya. Jangan Bapak Ibu nanti terkendala dengan hal tersebut. Ini berimbas Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh lihat, betul lah gurunya seperti ini. PNM ini program pemerintah Bapak Ibu yang dikaitkan dengan bagian peningkatan mutu di Kemendikbud. Tolong Bapak Ibu yang belum mulai semester ini, setiap selesai 1 materi Bapak Ibu upload senjata. Kalau dengan saya nggak masalah Bapak Ibu, tapi ini berurusan dengan kementerian. Berat sudah ya, berat sudah untuk tugas guru Bapak Ibu. Karena apa yang kita lakukan harus kita buktikan. Kita melaksanakan kegiatan
ini, mana bukti datanya, aksi nyatanya mana? Di video kan. Jangan nanti kita bermasalah Bapak Ibu dengan ketentuan yang berlaku. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang mungkin dengan IT agak kurang, manfaatkan sumber daya yang ada. Sekolah kita banyak teknik, banyak anak-anak yang jurusan di kafe, multimedia. Silahkan diminta tolong ke anak-anak kita untuk melakukan video tersebut. Karena itu penting Bapak Ibu nantinya. Nah, jadi saya mengatakan seperti ini Bapak Ibu, karena saya sudah mendengar langsung Bapak Ibu. Sudah mendengar langsung, bahkan YouTube-nya sudah saya kirim di grup kita. Itu langsung direkam dari Bapak Direktur Kepala Sekolah, Pegawai Sekolah Kemendikbud pada saat kegiatan refleksi kami kemarin. Nah, jadi harapan kami Bapak Ibu bisa mengikuti. Ini ada tersisa 4 hari lagi ya. 4 hari lagi silahkan Bapak Ibu ikut program ini. Semoga lulus. Karena untuk kuota tahun ini itu lebih kurang 20.000 ya, 20.000 guru penggerak yang direkrut. Nah, sistemnya Bapak Ibu perhitungannya ini kan kuotanya 20.000 ini, yang daftarnya 18.000, otomatis lewat semua kalau kita lihat kan. Tetapi mereka tidak, berapa yang terpenuhi itu saja. Ya, tidak ada istilah di guru penggerak itu tidak mencukupi kuota, tetap diseleksi. Nah, sekarang ditambah lagi dengan hadirnya Balai Guru Penggerak Provinsi. Jadi Bapak Ibu nanti jangan terkejut. Kenapa ya ikut iklan si A saja? Saya komitmen, saya akan kirim yang ikut iklan itu yang punya legalitas. Nah, jadi terkait dengan materi iklannya apa? Yang kita utamakan tetap yang memiliki kompetensi tersebut. Jadi kita terlepas dari itu Bapak Ibu, saya sangat mengharapkan komunikasi Bapak Ibu untuk mengikuti program yang dijalankan oleh pemerintah ini. Nah, kemudian terkait dengan kegiatan implementasi yang pada hari ini dilakukan oleh Bu Haji dan Bu Opi, ini adalah budaya positif Bapak Ibu. Kalau dulu kita mengenal namanya pembiasaan, program pembiasaan, anak-anak dibiasakan dengan kegiatan positif. Contoh, Bapak Ibu sebelum mengajar yang pertama kan ada doa bersama, kemudian ada yang lain. Ini budaya positif Bapak Ibu. Tidak mungkin di guru penggerak, tinggal kita mendokumentasikan saja. Jadi jangan berpikir budaya positif ini apa, ada nggak budaya yang negatif. Ini yang terbiasa sama anak-anak kita rekam, kita buat dokumen. Nah, jadi harapan kita Bapak Ibu dengan diseminasi pada hari ini, teman-teman lain yang belum tergabung dalam guru penggerak bisa melakukan aksi nyata yang serupa meskipun tidak terlibat di guru penggerak. Nah, jadi ini yang sangat kami harapkan Bapak Ibu, semoga sekolah kita yang satu-satunya SMK tertua di Kabupaten Selatan, kemudian juga background kita IT, masa kita mau kalah dengan sekolah yang non IT Bapak Ibu. Ya, kemudian Bapak Ibu yang tidak terlibat dan tidak bisa mengikuti lagi untuk program penggerak, karena yang usia-usia seperti Bu Lisa nggak usah lagi, ya, Bu Najati nggak usah di guru penggeraknya, cari program pengajar praktiknya. Nah, jadi pengajar praktik nanti tugasnya hanya mendampingi Bapak Ibu, mendampingi sharing pengalaman. Nah, jadi itu saja. Jadi mungkin saja yang disampaikan Bapak Ibu. Dengan harapan apa disampaikan oleh teman-teman kita, mari kita dukung bersama, mari kita aplikasikan secara bersama, meskipun Bapak Ibu belum memiliki status calon guru penggerak, karena ini kewajiban kita bersama. Nah, kemudian satu lagi, mungkin informasi tambahan juga pernah saya sampaikan Pak Seribuddin, untuk teman-teman yang belum lulus PPG, ya PPG berulang kali saya sampaikan, ini mereka tersinkron Pak dengan sistem PPG. Jadi ketika seorang guru lulus guru penggerak, maka untuk status PPG-nya hanya mengikuti ujian akhir, penugasan tak perlu lagi. Langsung ujian akhir, lulus satu pengumuman yang lulus, tapi 2 sertifikat yang diperoleh, sertifikat guru penggerak dan sertifikat profesi. Nah, jadi ini saja yang dapat disampaikan Bapak Ibu, dengan harapan Bapak Ibu bisa mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh teman-teman
kita nanti. Ini demi kemajuan sekolah dan juga mutu sekolah. Bila diberi hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kunaidi, SPD FID. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan penyampaian budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Najmila Nasari SPD GR dan Ibu Novida Erdiana Eskom GR. Kepada Ibu kami persilakan. Guru penggerak. Guru lagu apa? Oh, aduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok tahu, sok tahu. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya kata pembicara sebelumnya. Terima kasih kepada Bapak Pengawas Sekolah dan Keluarga dan ke seluruh Bapak Ibu guru yang berkenan hadir untuk mengikuti implementasi diseminasi aksi nyata kami, yaitu budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak, dan di sini saya bukan menggurui, tapi bertukar pikiran dan berbagi dari apa yang telah kami terima selama 2 bulan ini di pendidikan guru penggerak. Dan kami di sini masih calon guru penggerak Bapak Ibu. Jadi kami masih butuh dukungan dari Bapak Ibu agar kami bisa menyelesaikan program ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita kembalikan dulu konsentrasinya ke sini gitu. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk bisa berdiri semuanya dan tolong dicari pasangan. Jadi ada dua-dua. Kita speaking dulu sedikit untuk bisa konsentrasinya ke sini. Tolong berdiri Bapak Ibu, kita cari pasangan berdua. Dari pasangannya Bapak Ibu. Jadi caranya seperti ini, kayak bersalaman tapi dia berjarak. Dia bersalaman tapi berjarak. Nanti saya akan bacakan beberapa nomor. Misalnya yang saya bacakan itu nomor genap, berarti orang yang punya nomor genap bakal kejar dengan tangan kawannya yang ganjil. Dan orang ganjil berusaha jangan sampai diambil tangannya sama yang genap gitu. Jangan sampai genap. Jadi kan ada genap dan ganjil. Jadi orang yang punya angka 2 berusaha menangkap yang angka ganjil. Nah, kawannya yang ganjil. Dan kawan yang ganjil
dulu. Sekarang kita mau ratusan. Oke, siap? Tangan kaki ke belakang tolong. Oke, pasang posisi, terima kasih. Oke, ratusan ya. 131. Angkanya 12 bagi 3. Kayak semangat Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Di sinilah keyakinan kita pegang teguh. Apakah kita pegang teguh dengan apa yang kita punya atau enggak? Gitu. Di situ kita mulai budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang biasanya kita bangun dan kita kerjakan di sekolah dan menjadi suatu kriteria yang kita jadikan kebijakan atau peraturan yang ada di sekolah itu. Jadi untuk peserta didik, guru adalah senternya, puncaknya. Yang pertama untuk menciptakan budaya positif. Jadi kita sebagai guru itu harus menciptakan bagaimana si siswa itu nyaman, aman, tenang sebelum memulai pembelajaran. Jadi di budaya positif ini kita akan bangun bagaimana peserta didik menciptakan peserta didik yang bertanggung jawab, mempunyai keterampilan khusus kita SMK dan dapat bersaing. Oke, terima kasih Bu Lisa atas masukannya. Sebenarnya betul, sebenarnya kita di sini berfungsi untuk kita bangun sama-sama, kita jalan sama-sama, kita kuatkan bahu, kita rangkul semua agar untuk memajukan sekolah kita khususnya dan Tapakuan Aceh Selatan umumnya. Oke, di sini saya akan masuk ke dalam materi berikutnya. Di sini ada pertanyaan pemantik. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah? Untuk mendapatkan hadiah? Atau untuk mendapatkan uang? Pernahkah melakukannya untuk mendapatkan uang? Pernah. Dan apa lagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah kita melakukan karena ada
ada dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu yang mendapatkan apa yang kita mau. Jadi di sini begitu juga bagi siswa. Siswa melakukan sesuatu dia punya alasan. Jadi di sini kita bagi untuk membuat budaya positif, kita kembalikan lagi kalau bisa dari diri siswa yang mengontrol, bukan kita yang bikin gitu. Untuk motivasi kita bagi atas dua Bapak Ibu. Ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Kalau motivasi internal itu motivasi dari diri kita sendiri, dari diri siswa sendiri untuk maju. Jadi apapun masalahnya, apapun gangguannya itu nggak ngaruh gitu. Tapi kalau motivasi eksternal, ya kita yang mempengaruhi siswa untuk dapat melakukan kegiatan gitu. Jadi untuk membangun budaya positif di sini kita kalau bisa dengan memulai dari sekarang kan berarti motivasi eksternal yang kita tanamkan dulu pada siswa, baru nanti terbiasa sama siswa dan baru menjadi motivasi internal bagi siswa. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya siswa kita kan melakukan datang cepat, datang on time masuk atau tidak mengerjakan tugas kan biasanya untuk menghindari hukuman. Sebenarnya untuk motivasi ini adalah motivasi paling rendah yang didapat sama siswa gitu. Karena dia belum menyadari kebutuhannya. Jadi kita nggak bisa bangun budaya positif kalau si siswa nggak ada keinginan untuk maju. Yang kedua itu termasuk motivasi internal. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu termasuk motivasi eksternal. Oh, di sini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Ini biasanya kita kasih misalnya, siapa yang bisa jawab pertanyaan ibu nanti ibu kasih uang. Siapa yang bisa menjawab nanti ibu kasih poin plus. Walaupun sebenarnya saya juga masih melakukan hal yang seperti itu. Jadi untuk membangun motivasi si siswa, sebenarnya ini motivasi di atas motivasi yang sebelumnya masih eksternal. Kita memberi pengaruh kepada siswa, bukan dari keinginan siswa itu sendiri. Yang terakhir yaitu untuk menghargai diri sendiri atau motivasi internal. Si siswa mempunyai keyakinan untuk berubah. Gitu. Kalau mungkin kita lihat dari siswa kita, bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Ada keinginan untuk mendapatkan ilmu atau berubah di sini? Masih jauh ya. Jadi masih jauh. Nah, jadi itu fungsi guru. Karena si siswa bukan memberikan kontrol sama kita, berarti kita bisa kontrol siswa dan dia membuka kontrolnya untuk kita apakan gitu. Apa yang kemana kita membawanya? Karena fungsi guru di sini adalah menuntun Bapak Ibu, bukan menuntut. Kita menuntun siswa untuk mendapatkan kehidupan yang sebaik-baiknya. Jadi mereka keluar dari sini, kita tuntun dia mau kemana, dia mau jadi apa. Jadi dari situ kita bikin kebiasaan-kebiasaan yang membangun. Misalnya sekarang kita udah mulai untuk menggunakan absen, menggunakan absit, aplikasi SIT. Itu salah satu kontrak zaman. Siswa harus mengetahui kontrak zaman yang ada sekarang. Oke, berikutnya menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita bilang kita mau merdeka, tetapi kita nggak mau ikut nih, kita nggak mau terlibat gitu. Berarti kita belum merdeka, karena untuk diri sendiri aja kita belum bisa gitu. Berikutnya ada pertanyaan tematik, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Oke, yang kedua, pemberian penghargaan dengan hal positif seperti membaca Al-Quran atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Apakah anak tidak terpaksa? Terpaksa. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Sebenarnya kalau yang kita lihat di sini secara idealnya itu salah semua. Kenapa seperti itu? Kita memberikan hukuman kepada anak berarti memaksa anak untuk melakukan. Itu kesalahannya. Kita nggak memberikan kebebasan kepada anak. Secara idealnya ya Bapak Ibu ya. Tetapi karena kodrat alam yang ada di
kita Patuan, kita daerah pesisir dan agak keras, jadi si siswa itu juga kita ajarkan keras gitu. Ayu juga masih melakukan hal hukuman dan penghargaan juga sering saya lakukan. Oke, berikutnya dihukum oleh penghargaan. Itu kenapa kita kasih penghargaan kepada siswa? Terkadang si siswa itu menunggu kita. Dia nunggu nih, ini ibu ini puji saya nggak ya? Ini kalau seandainya nilai saya tinggi nanti saya dikasih apa ya? Walaupun saya juga melakukannya, siapa yang nilai ujiannya 100 sama ibu nanti ibu kasih bonus. Walaupun kita berpikir itu baik kepada siswa, tetapi nanti siswa yang merasa punya IQ yang agak kurang, dia saya nggak bakal dapat nih, saya nggak usah belajar. Jadi kita udah memutus cara pikir dia. Jadi itu makanya ada dihukum oleh penghargaan. Penghargaan mungkin bagi siswa yang mau dia berusaha dengan maksimal, tetapi yang siswa yang biar aja, gitu, biar aja, seperti itu. Yang anggap segala sesuatu sepele dia nggak bakal mau mengerjakannya. Oke? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Bagaimana Bapak Ibu? Betul? Kalau kita menghukum siswa, jadi si siswa terpaksa melakukan. Kalau kita memberikan penghargaan, si siswa yang biasa aja dia nggak mau. Jadi sebenarnya hukuman dan penghargaan itu sama, menekan si siswa untuk mau melakukannya. Jadi nggak bisa kita bangun tuh dia positif di sini, gitu. Kebiasaan-kebiasaan baru nggak bisa karena nggak ada kesepakatan nih antara guru dan siswa gimana bagusnya. Berikutnya penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi mereka menunggu hukuman dulu baru bikin laporan. Mereka menunggu hukuman dulu baru masuk kelas. Atau mereka tunggu dipuji dulu baru menyelesaikan hasil desain yang bagus. Nah, seperti itu. Jadi hukuman dan penghargaan itu posisinya sama, menghancurkan potensi. Oke, berikutnya begini yang biasanya kita lakukan ya. Saya juga melakukannya. Berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak sehingga anak-anak itu mampu melakukannya. Jadi sebenarnya kita menganggap anak-anak itu nggak mampu melakukannya, karena kan anak-anak nunggu hadiah nih. Kalau nggak nunggu hadiah dia nggak bakal melakukan apa yang bakal kita suruh. Oke, dihukum oleh penghargaan itu menurunkan kualitas. Jadi pas kita kasih penghargaan sama si siswa, dia seperti tadi dia nunggu. Jadi dia nggak menunjukkan siapa dia sebenarnya. Berikutnya mematikan kreativitas, apalagi kita SMK. Kita memunculkan kreativitas siswa itu sangat payah. Mengajak siswa mau belajar, mau mengeluarkan kreativitasnya itu atau keterampilan itu sangat susah. Jadi kita berpikir dengan penghargaan ini si siswa bisa menyelesaikan semua, enggak juga. Berikutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi dari diri sendiri. Oke, sebenarnya penghargaan yang sesungguhnya itu ya dengan belajar. Baik siswa maupun kita, berarti kita menghargai diri sendiri untuk kita terus belajar. Oke, jadi gimana nih kalau seandainya kita nggak boleh kasih penghargaan, nggak boleh kasih penghukuman, apa yang harus kita lakukan untuk memberikan salah satu apresiasi kepada siswa? Yaitu dengan cara khusus kita datangi, kita panggil gitu. Terima kasih ya udah ikuti begini dan kita menang gitu. Atau secara pribadi atau secara bergantian. Berikutnya diberikan secara konsisten. Berarti setiap ada kegiatan yang dilakukan kita selalu mengumumkan, selalu memberikan motivasi kepada yang lain, nggak membeda-bedakan gitu. Setelah itu baru fokus pada proses. Nah di sini saya mau bertanya, kan kita udah kasih hukuman nih. Dia ada dua, hukuman dan konsekuensi. Ada hukuman dan konsekuensi. Kita tahunya hukuman bagaimana Bapak Ibu harus dikerjakan kan? Kalau konsekuensi apa bedanya kira-kira dengan hukuman? Konsekuensi apa bedanya dengan hukuman? Yang pasti konsekuensi? Pasti kita lakukan. Oke, di sini hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kalau hukuman itu peraturan yang sudah kita bikin. Jadi kalau terlambat ke sekolah misalnya baca surat dulu di depan, telat masuk sama ibu lari di lapangan, itu kan hukuman. Kalau konsekuensi itu misalnya lagi belajar, ada yang minum,
Jadi dia tumpahkan. Konsekuensinya yang minum itu harus membersihkannya. Nah, seperti itu. Itu beda hukuman dan konsekuensi. Di sini bisa kita lihat mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Itu tergolong kemana kira-kira Bapak Ibu? Hukuman. Oke, mencatat. Oh sama ya, sorry. Murid diminta untuk push up 15 kali. Ini yang sering saya lakukan. Karena tidak memakai masker. Itu tergolong ke membersihkan tumpahan air di atas meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan, disuruh untuk membuka ya, sorry. Karena tidak menggunakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk, ada dua-dua di situ. Jadi ada hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu kesepakatan kita sama siswa. Nah, udah kita bikin kayak peraturannya. Kalau konsekuensi mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Biasanya kalau kita bikin kesepakatan siswa, kan biasanya awal semester nih, kita semua awal semester. Apa yang kita lakukan di awal semester biasanya Bapak Ibu? Bikin kesepakatan kelas, ya kan? Kita bikin kesepakatan kelas. Ini salah satu budaya positif yang bisa kita terapkan di kelas masing-masing gitu. Dari kesepakatan kelas itu bisa naik nanti ke budaya positifnya gitu. Jadi kita bikin ini, jadi gimana awal sekolah kita bikin kesepakatan kelas. Misalnya datang on time, kita kasih toleransi terlambat misalnya 5 menit. Atau misalnya boleh nggak masuk sama ibu misal 3 kali. Kalau lebih dari itu nanti kalian harus mengajarkan semua ketinggalan. Itu kesepakatan kelas. Salah satu budaya positif yang bisa kita bangun di kelas. Nah, di situ kan ada kesepakatan kita ya antara kita dan si siswa. Dan si siswa juga mengajukan nih, oh Bu, saya nggak bisa nih habis istirahat on time masuk karena ngantri di kantin misal. Nah, jadi kan kita bikin kesepakatan. Oke, kita kasih toleransi misalnya terlambat 10 menit kalau habis istirahat. Nah, jadi udah ada kesepakatan antara murid dan kita. Nah, berarti itu udah salah satu masuk ke dalam keyakinan kelas dan itu bisa kita jadikan menjadi budaya positif di sekolah kita. Jadi si siswa bakal tahu nih kalau saya nanti terlambat nanti dapat hukuman juga. 10 menit dari toleransi selebih itu nanti dikasih hukuman. Nah, seperti itu. Itu salah satu budaya positif yang bisa kita ciptakan di sini. Oke, mungkin segitu dari saya. Atau ada Oke, silakan. Oke, baik Bapak Ibu, menyambung dari yang disampaikan oleh Bu Ayu tadi tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Ya, nanti akan kami tampilkan Bu. Lanjutnya dulu Pak. Balik aja dulu ya. Kita tampilkan aja yang sudah dikasih. Bapak Ibu wali kelas, kalau kartunya yang tidak dibagikan silakan dibagikan kepada anak-anak. Oke, mungkin saya loncat ke segitiga restitusi. Nah, di sini untuk budaya positif yang akan kita bangun. Jadi kita tadi saya sudah menyinggung itu yaitu bikin kesepakatan antara kita dan siswa. Jadi kita nggak boleh nge-judge siswa, kenapa kamu terlambat atau kenapa kamu 3 hari sudah terlambat. Kita judge, kita marahkan. Sebenarnya idealnya nggak boleh seperti itu. Jadi ini di sini saya ada satu video.
Ini salah satu segitiga restitusi, yaitu waktu pas kita menghadapi suatu masalah dengan siswa, kita ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Gitu. Yang pertama yaitu validitas data. Mungkin saya tampilkan dulu videonya. Ini settingan ya Bapak Ibu, bukan yang asli. Nanti siswanya marah. Ini settingan karena saya memang disuruh bikin settingan untuk menyelesaikan satu masalah dengan segitiga restitusi. Berarti langkah pertama kita harus validasi data. Kita tanyakan dulu kenapa si siswa itu terlambat, apa penyebabnya gitu. Kita nggak boleh menjudge si siswa terlambat itu emang salah mereka gitu. Karena si siswa berhak juga mendapatkan pembenaran dari kita sebelum kita memang kita salahkan juga ujung-ujungnya seperti itu. Baru mau aja. Bagsos. Jadi jahat. Oke, bagusnya ambil Dedi ya. Karena ada alasannya ya. Jadi ya anak itu yang diambil jadi masalah ya. Jadi di sini sebelum kita menjudge si anak itu bersalah, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tanyakan apa alasannya kenapa terlambat. Kita nggak boleh marah. Kenapa datang terlambat? Jam berapa ini? Nah, kamu nggak bisa masuk lagi, pulang saja seperti itu. Itu nggak boleh seperti itu idealnya Bapak Ibu. Kita harus tanya dulu kenapa dia seperti itu. Nah, apa sebabnya? Kita harus kuatkan dia dulu kenapa dia datang terlambat. Setelah kita kuatkan dia, kita tanya lagi nih. Kita kan punya
punya peraturan, kita punya aturan, kita punya apa yang akan kita kerjakan, seperti itu. Jadi baru kita tanya, mereka yang jawab, bukan kita yang bilang kita masuk setengah 8 ini karena ada terlambat, nggak bisa, bukan. Kita tanya dulu sama siswa, apakah dia tahu peraturan kita di sekolah, nah seperti itu. Setelah itu baru nanti kita tanya dulu. Kalau seandainya kita keliruan, bagaimana? Nah, ini langkah kedua Bapak Ibu. Jadi waktu pas kita tanyain si siswa ini dia terlambat, dia ngaku nih, saya terlambat semalam begadang atau bola gitu. Karena kemarin lagi musim bola ya. Jadi telat bangun ke sekolah misalnya. Jadi kita nggak boleh langsung nyalahin atau seperti itu. Kita tanya dulu, kalau seandainya emang terlambat, apa yang harus bisa mereka lakukan untuk tidak terlambat lagi gitu. Walaupun sebenarnya udah beberapa kali tetap juga kita kasih hukuman juga ya. Tapi kita tanya dulu, kita bikin kesepakatan, apa yang mereka mau. Oh, saya hanya bisa datang ke sekolah dengan tepat waktu itu kalau bunyi alarm, tidur lebih awal gitu. Atau minta tolong sama orang tua untuk membangunkannya, seperti itu. Setelah itu baru kita bilangkan masalah keyakinan kelasnya bagaimana. Baru menanyakan keyakinannya bagaimana, seperti itu. Minta tolong orang tua untuk membangunkan. Oke, sekarang saya kira ada lagi yang perlu dilakukan agar tak tambah lagi ke sekolah. Tidak ada. Oke, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Sekarang kita boleh Kalau seandainya kita membangun keyakinan kelas atau budaya positif itu mulai dari si siswa, jadi si siswa itu nggak bakal keberatan. Jadi dia ngerasa kalau udah kita hukum kan, alah ketemu lagi sama Bu Aini, alah baju keluar dan diteriakin lagi sama Bu Aini, dia bilang kan seperti itu. Jadi menghindar selalu dengan kita yang selalu memberikan hukuman. Tetapi kalau kita udah bikin keyakinan nih, nah kalau bajunya masuk, nah kalau kita jalan itu gagah kali lihatnya. Jadi emang ada feedback dari si siswa seperti itu Bapak Ibu. Oke. Mungkin sekian ya Bapak Ibu materinya. Intinya dalam mengimplementasikan budaya positif ini untuk menjadi identitas kita. Jadi kalau untuk kita di sekolah untuk membangun untuk budaya positif itu harus mulai dari kita, dan kita harus minta kesepakatan si anak gitu. Jadi si guru sebagai center harus membuat kelas nyaman, anak nyaman untuk belajar, baru bisa kita membuat keyakinan kelas. Di sini bisa kita bikin dari peraturan kelas. Jadi peraturan yang antara kita dan siswa, kita udah ada kesepakatan bersama. Nanti baru kita jadikan dia menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau anak melanggar kita tanya lagi keyakinan kelas kita bagaimana gitu. Berikutnya adalah lingkungan positif. Kalau keyakinan kelas kita ada oke semua, kelas 1 oke, 2 oke, 3 oke, berarti lingkungan kita udah positif Bapak Ibu. Jadi mari kita bersama-sama bahu-membahu kuatkan kita semua untuk bisa membangun lingkungan positif di sekolah kita gitu. Mari sama-sama bikin keyakinan kelas dulu yang membangun untuk anak, baru kita jadikan lingkungan positif, dan itu akan menjadi identitas di sekolah SMK Negeri 1 Tapatuan. Jadi itu menjadi budaya positif kita. Misal pas pertama masuk salaman, jadi anak buang sampah pada tempatnya. Jadi dari bawah kita bentuk dulu peraturan kelas. Setelah peraturan kelas yang kita sepakati dengan siswa, baru kita jadi dia keyakinan kelas. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu pemaparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Lebih dan kurang terima kasih. Kami